Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, khususnya guru se-Indonesia. Nah, video kali ini saya membahas soal UP Matematika PPG Angkatan 4 tahun 2021. Di mana soal ini adalah soal yang ada jejaknya di kertas carian saya, yang setelah saya sobek terus saya susun kembali, sehingga yang akan saya bahas ini hanya beberapa soal profesional, gitu ya. Oke, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Titik P negatif 4,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X dan dilanjutkan refleksi pada garis X sama dengan 2. Bayangan titik P adalah, nah jika P itu kita misalkan A, B, maka dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka P aksennya Y menjadi negatif X, berarti di sini B ini berpindah ke X, Y. Ini kan X, Y ya. Maka kalau Y menjadi negatif X, kalau X berarti negatif Y. Ini ya. Jika P-nya negatif 4,5, maka bayangannya menjadi negatif 5,4. Kemudian ini kita misalkan lagi A, B. Maka jika dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 2, bayangannya 2H dikurang A, B. Jadi ini adalah H, X sama dengan H gitu ya. Maka 2 dikali 2, 4 dikurang negatif 5. Menjadi 4 ditambah 5, 4. B-nya tetap ya. Sehingga bayangan terakhirnya 9,4. Gitu ya. Jadi apabila teman-teman lebih suka pakai matriks boleh, kalau saya lebih mudah seperti ini karena berdasarkan persamaan ini kita sesuaikan aja titik koordinat bayangannya. Jadi kalau pakai matriks saya suka salah untuk membuat matriksnya itu. Oke ya. Soal selanjutnya, bidang 4 beraturan bersisi 12 cm, P pertengahan TA. Jarak titik P ke bidang ABC adalah, nah apabila digambarkan, maka titik P itu berada di sini, dan O adalah pertengahan bidang ABC. Nah, untuk mencari jarak titik P ke bidang ABC, maka kita gunakan segitiga TOA. Maka kita misalkan jaraknya P aksen. Untuk mencari nilai P aksen ini, maka kita tahu dulu jarak A aksen. Sini saya kasih nama A aksen. Maka untuk mencari A aksen, kita gunakan segitiga yang ini, yang berwarna pink. Didapatlah A aksen sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang A aksen B. AB kuadrat nilainya 12 kuadrat, A aksen B kuadrat nilainya 6 kuadrat, maka 144 dikurang 36 nilainya 108 atau 6 akar 3. Kemudian karena sudah dapat A aksen, maka OA itu nilainya 2/3 A aksen. Nih, 2/3 A aksen. Sehingga OA itu nilainya 4 akar 3. Kemudian TO. TO itu didapat dari TA kuadrat dikurang AO kuadrat. Maka TA-nya 12 kuadrat. Karena dia ini ya bersegi 4 beraturan, maka TA-nya juga 12. Kemudian AO itu 4 akar 3 dari yang kita cari tadi.
Sehingga 144 dikurang 48 nilainya 96. Atau 4 akar 6. Nah, karena TO 4 akar 6, sehingga jarak PP aksen itu setengah dari TO. Ini pakai sebangunan. Maka setengah dari 4 akar 6 nilainya 2 akar 6. Nah, ini setelah saya mencoba beberapa soal seperti ini, maka ada cara singkatnya, yaitu jika segitiga TOA dan PAP aksen sebangun, maka PP aksen itu kan setengah dari TO. Sehingga TO itu adalah sepertiga R akar 6. Nah, ini kuncinya. Ingat dihafal yang ini, bahwa kalau ada 4 beraturan, TO itu atau tinggi dari limas itu adalah sepertiga rusuk akar 6. Maka PP aksennya itu setengah dari sepertiga rusuk akar 6. Sehingga 1/6 rusuk akar 6. Rusuknya 12, maka menjadi 2 akar 6. Gitu ya, sama kan? Soal selanjutnya, soal nomor 3. U1, U2, U3 adalah suatu barisan geometri dengan rasio besar dari 1 dan hasil kali ketiga sukunya sama dengan 216. Jika suku kedua dikurangi 1 dan suku ketiga dikurangi 5, maka membentuk barisan aritmatika. Selisih suku ketiga dan suku pertama adalah: pada barisan geometri, suku pertama itu A, suku kedua itu AR, dan suku ketiga AR pangkat 2. Sehingga A dikali AR pangkat 2 sama dengan 216. Selanjutnya, A dikali AR pangkat 2 hasilnya A pangkat 3 R pangkat 3. Sehingga AR sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Maka AR sama dengan 6. Jika A dikali R sama dengan 6, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, A-nya 3, R-nya 2. Sehingga barisan itu menjadi 3, 6, 12. Karena rasionya 2 ya. Nah, yang kedua, jika A-nya yang 2, R-nya 3, maka barisan itu menjadi 2, 6, 18. Nih, karena rasionya 3. Sehingga jika suku kedua dikurangi 1 dan suku ketiga dikurangi 5, maka barisan ini menjadi 3, 5, 7. Ini dikurangi 1, ini dikurangi 5. Kemudian kalau yang ini berarti jadi 5, ini menjadi 13 karena dikurangi 5. Nah, yang termasuk dari barisan aritmatika yaitu yang mempunyai bedanya tetap, maka inilah yang merupakan barisan aritmatika karena bedanya 2, 2. Ini kan ditambah 3 terus ditambah 8, jadi bedanya tidak tetap. Maka selisih suku ketiga dan suku pertamanya 7 dikurang 3 hasilnya 4. Ya. Soal yang keempat. Sin 75 derajat dikurang sin 165 derajat sama dengan titik-titik. Nah, sin 165 ini kita manipulasi atau kita gunakan sudut berelasi menjadi sin 75 derajat dikurang sin 90 ditambah 75 derajat. Nah, ingat bahwa untuk relasi 90 atau 270 itu mengalami perubahan sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Nah, apabila teman-teman lupa dengan materi ini, silakan nonton di video saya pada materi kelas 11. Nah, kemudian sin 90 ditambah 75 ini, maka sin berubah menjadi cos, sehingga sin 75 derajat dikurang cos 75 derajat. Nah, kalau saya menghafalnya sin A ditambah B itu hafalnya sin cos kosin. Jadi kalau di sini positif tetap positif. Kalau di sini negatif tetap negatif. Jadi sin cos kosin. Kalau cos cos min sin sin. Jadi kalau di sini ditambah, di sini dikurang. Itu ya kebalikannya. Maka kalau sin 75 itu didapat sin 30 ditambah 45.
Ingat sin cos cos sin. Tinggal disusun aja 30 45 30 45. Maka sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, kemudian kemudian ditambah cos 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Sehingga menjadi 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Nah, untuk cos 75 maka cos 30 ditambah 45. Kalau cos maka cos min sin 30 45 30 45. Cos 30 setengah akar 3 cos 45 setengah akar 2 dikurang sin 30 setengah sin 45 setengah akar 2. Sehingga nilainya 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Kemudian kita substitusi, maka sin 75 adalah 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6 dikurang cos 75. Cos 75 berarti 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Ini karena di sini negatif, sebenarnya dalam kurung ya, maka negatif jadinya positif. Kemudian 1/6 dengan 1/6 habis, tinggallah hasilnya. Maka 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 6 habis. Sisanya 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 2, hasilnya setengah akar 2. Gitu ya. Mohon dikoreksi kembali apabila ada penyelesaian saya yang keliru. Mohon diperiksa kembali apabila ada penyelesaian saya yang keliru. Silakan komen di kolom komentar. Kemudian soal kelima. Suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah ax pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 5x ditambah b dibagi x kurang 1 sisanya 11. Dan jika dibagi x tambah 1 sisanya negatif 1. Nilai 2a ditambah b sama dengan titik-titik. Nah, di sini saya gunakan cara Horner di mana yang digunakan itu adalah koefisien dari suku banyak ini. Maka 2a, negatif 3, 5, dan b. Nah, pembaginya ini x dikurang 1, maka x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Jadi di sini x sama dengan 1. 2-nya turun, 2 dikali 1, 2, a ditambah 2, ya a tambah 2. A tambah 2 dikali 1, a tambah 2. Negatif 3 ditambah a ditambah 2, hasilnya a dikurang 1. A dikurang 1 dikali 1, a dikurang 1. 5 ditambah a dikurang 1, hasilnya a ditambah 4, a ditambah 4 dikali 1, nilainya a ditambah 4. Sehingga didapat a ditambah b ditambah 4 sama dengan 11. Kenapa sama dengan 11? Karena di sini ada sisa. Maka a ditambah b sama dengan 7. Dikurang ya. Kemudian apabila dibagi x kurang x ditambah 1, sisanya negatif 1. Oke, kita gunakan lagi cara Horner. 2a negatif 3, 5b. X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Di sini kita buat negatif 1. 2-nya turun, 2 dikali negatif 1, negatif 2. A ditambah negatif 2, hasilnya A kurang 2. A kurang 2 dikali negatif 1, jadinya min A ditambah 2. Min 3 ditambah negatif A ditambah 2, hasilnya min A dikurang 1. Dikali min 1, maka A tambah 1. 5 ditambah A ditambah 1, hasilnya A ditambah 6. Maka A ditambah 6 dikali negatif 1, hasilnya negatif A dikurang 6. B ditambah negatif A dikurang 6, hasilnya negatif A tambah B kurang 6 sama dengan negatif 1. Di sini ya, sisanya negatif 1. Maka negatif A ditambah B sama dengan 5. Nah, dari kedua persamaan ini kita eliminasi, yaitu dikurang, maka 2a ya, a dikurang negatif 2, 2a sama dengan 2, maka nilai a itu 1. Jika a1 kita substitusi ke sini, maka b-nya 6 ya. Jika a1 maka b-nya 6 dari persamaan yang ini. Sehingga 2a ditambah b nilainya 8. Begitu ya teman-teman. Nah, demikian dulu pembahasan beberapa soal kita.
Untuk soal yang lain nanti saya sambung pada video selanjutnya. Terima kasih.